Jumpa lagi di channel Brilliant Farm ya, teman-teman. Saat ini sedang berada di lahan rumput odot ya. Jadi ada salah satu teman kita yang bertanya, berapa lama sih rumput odot ini bisa bertahan, artinya produktif, atau minta diganti dalam jangka waktu tertentu. Oke teman-teman, ini saya jawab sepanjang apa yang saya tahu ya. Jadi ketahanan tanaman rumput odot ini ada berbagai faktor. Salah satunya saya katakan adalah perawatan ya teman-teman. Nah, di dalam perawatan itu seperti apa sih? Nah, ini saya ada salah satu contoh yang nanti bisa teman-teman mungkin terapkan jikalau ini memang perlu atau memang cocok. Nah gini teman-teman, pada saat memanen seperti ini, nah saya tunjukkan sekaligus di lahan rumput ini. Nah, ini ya, usahakan saat memanen jangan terlalu tinggi ya teman-teman. Ini tunggu dulu. Nah, ini teman-teman, jangan terlalu tinggi saat kita memotong atau menyabitnya. Usahakan sependek mungkin. Kalau memang kita motong terlalu tinggi, kalau bisa dikurangi, dipangkas sehingga bisa rendah seperti ini. Kenapa seperti itu? Karena di saat nanti kita motongnya tinggi teman-teman, terlalu tinggi, tunas-tunas baru itu akan di atas posisinya, di atas, sehingga apa? Nanti tunas baru atau yang akan tumbuh itu tidak berada di tanah akarnya, sehingga nanti tidak bisa kokoh. Dan tunas barunya, karena kita harapkan tumbuh di sebelah-sebelahnya, di sampingnya seperti ini, di samping-sampingnya seperti inilah. Bisa di tunggu dulu teman-teman. Nah ini ya, di sampingnya seperti ini. Ini yang salah satu yang membuat rumput yang kita tanam itu bertahan lama. Selanjutnya setelah kita potong, kita panen seperti ini. Usahakan rumput-rumput yang tumbuh di bawahnya, nah seperti ini. Ini nampak ya rumput-rumput yang di bawahnya. Ini kita sekaligus bersihkan pada saat memanen ya, sebisa kita membersihkan. Nah seperti ini saya bersihkan. Setelah dibersihkan itu nanti maksimal 2 atau 3 hari, maksimal 3 hari lah. Tapi kalau bisa secepat mungkin ya. Setelah panen itu kita racun rumputnya ini, menyeluruh. Kita racun menggunakan, terserah, kalau baru kita panen bisa kita gunakan racun rumput warna kuning. Tapi kalau misalnya racun rumput warna biru, itu bisa kita gunakan 2 atau 3 hari. Intinya jangan sampai tumbuh daun dari tunas-tunas yang baru tersebut. Nah, ini teman-teman, selanjutnya kita sembari nyabit, kita bisa perhatikan ada nggak yang minta disisip atau mungkin mati karena terserang hama atau jamur. Hama rumput odot ini apa teman-teman? Salah satunya adalah tikus, dan ada satu lagi jamur. Seperti ini yang kita sisip. Ini bisa teman-teman tengok. Jadi di saat ada yang mati seperti ini mati ya teman-teman. Nah ini mati dulu, ini mati, sebelahnya sudah kita sisip. Nah, ini salah satu cara untuk merawat lahan rumput untuk ternak kita. Setelah itu apalagi teman-teman? Setelah itu perawatannya, nah kita tengok di sebelahnya yang sudah kita panen. Ini contoh yang sudah kita racun nih. Ini setelah kita panen kita racun seperti ini.
Ya, ini bisa dibedakan yang sebelah sini hijau karena ini baru kita racun tadi pagi, masih hijau, dan yang sebelah sini sudah menghitam. Ini meracunnya 2 hari yang lalu. Ini menggunakan racun yang warna biru. Ada satu lagi ya teman-teman, sebelum kita lanjut, cara meracunnya seperti ini. Ini karena kemarin musim hujan, kita susah untuk ngeracun sehingga sudah tumbuh seperti ini. Kita bisa racun di sela-selanya. Nah, seperti ini ya. Di sela-selanya bisa kita racun. Usahakan seminim mungkin mengenai rumput yang kita tanam. Kita lanjut untuk perawatan. Nah, setelah tumbuh seperti ini, nah kurang lebih sebesar ini, kita pupuk. Nanti hasilnya seperti ini teman-teman, saya tunjukkan. Nah, ini teman-teman, setelah kita racun dan sudah tumbuh, lalu selanjutnya kita pupuk seperti ini. Ini yang sudah kita pupuk dan bawahnya belum terlalu banyak rumput-rumput yang tumbuh, ada cuma belum banyak yang tumbuh, sehingga nanti saat tertutup dia nggak begitu banyak yang mengganggu rumput yang kita tanam ini. Ini sudah mulai besar karena ini kita panennya rolling, sehingga besarnya tidak sama, sehingga muter terus kita panen. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, yang sudah kita pupuk. Nah, selanjutnya setelah kita pupuk seperti ini, nah ini ada catatan saat pupuk ya teman-teman. Pada saat musim hujan, cuaca hujan, oke, kita aman ya untuk memupuk. Tapi saat kemarau seperti apa kita memupuk? Nah, itu kadang-kadang jadi persoalan untuk kita yang menanam rumput. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita bisa usahakan, bisa kita memupuk dengan cara dikocor. Nah, pupuknya apa? Pupuknya apa yang teman-teman bisa. Ini ada beberapa yang saya terapkan. Di sela-selanya ini teman-teman, saya serak kotoran sapi secara langsung. Atau misalnya bisa diolah ya, bisa kita olah. Karena kandang saya dekat dengan ini lahan rumput, sehingga sekaligus saya serak, saya tempatkan di lahan rumput ini pada saat membersihkan. Nah, saya kasih. Nah, ini yang baru ya teman-teman, baru membersihkan kemarin. Nah, saya letakkan di sela-sela tanaman rumput. Nah, yang sebelah sini ini sudah kita ratakan. Nah, seperti ini teman-teman, seperti ini ya. Nah, ini sudah kita ratakan semuanya. Nah, ini teman-teman hasilnya. Ini sudah 2 kali pengulangan. Ini tidak menggunakan, yang sebelah sini belum menggunakan pupuk kimia. Biasanya kita berikan urea juga ya. Nah, ini bisa teman-teman tengok di sela-selanya ini. Ini kotoran-kotoran sapinya yang sudah kita serak. Nah, nampaknya ada perbedaan ya di 2 kali pemberian ini. Ini kalau misalnya kita berikan urea sedikit, ini sudah saya rasa luar biasa, karena biasanya ini sudah kita pupuk dengan urea sedikit seperti ini. Tapi di saat kita memberikan kotoran sapinya secara langsung 2 kali musim panen. Nah, setelah panen kita berikan, dan setelah panen kita berikan seperti ini jadinya. Ini saya rasa sudah lumayan subur ya, lumayan subur. Nah, ini nanti saya akan membahas untuk selanjutnya mungkin bagaimana perbedaan di saat kita berikan pupuk urea atau pupuk kimia dan pupuk organik dari kotoran sapinya langsung. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan bisa menjawab bagaimana cara merawat rumput odot yang kita tanam. Nah,
Selanjutnya berapa lama sih, pertanyaannya seperti itu. Nah kalau kita lakukan seperti itu, setiap kali ada yang mati kita sisip ya. Kalau kita mungkin mengatakan 10 tahun ya, saya rasa masih masuk akal ya, karena sebenarnya kita nggak perlu mengganti secara keseluruhan, cuma kita hanya merawat, asalkan cara panen, cara perawatan yang sepanjang yang saya tahu, yang saya jelaskan tadi kita lakukan. Saya rasa 10 tahun pun masih masuk di akal sih, kalau kita pengen punya bank pakan tanaman rumput odot atau jenis rumput yang lain. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat beternak sapi. Salam ngarit, salam Brilian Farm.